Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah sama-sama kita baca Quran surah Ar-Rahman. Semoga apa yang telah kita tadi baca dan apa yang tadi kita niatkan sama-sama dikabul semuanya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membahas satu tema, yaitu tentang 4 hal yang membuat ibadah kita sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Berbicara tentang ibadah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Bukan, Allah tidak menciptakan manusia dan jin dan manusia selain hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi kita statusnya sebagai makhluk Tuhan, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu kita memang tugasnya di dunia ini untuk beribadah. Ya. Kemudian berbicara ibadah itu banyak sebenarnya, ya, banyak semuanya. Apa-apa yang diniatkan untuk Allah demi kebaikan tentunya itu dinilai ibadah. Jadi tidak melulu tentang hal-hal peribadatan gitu loh. Ya. Bisa juga hal-hal kecil, kalau misalnya kita ikhlas, ya, tujuannya karena Allah, bisa dihitung ibadah. Jadi sangat luas pengertiannya. Nah, dalam hal kali ini ada empat nih. Ada 4 hal yang dapat menggugurkan atau menjadikan amalan kita itu, ibadah kita itu sia-sia. Dikatakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Laits As-Samarqandi, beliau mengatakan dalam satu bab nih, wa qala ba'dul hukama, dan telah berkata sebagian para hukama, orang-orang bijak, ya, ulama-ulama tentunya, yajtahul amal arba'atu asya, yang dapat menghancurkan amal itu ada 4 asya, ada 4 hal. Awaluha al-ilmu qabla bada'ahu li'anna al-amala la yuslahu illa bil ilmi. Yang pertama yaitu adalah ilmu sebelum diamalkan. Li'annal amala, karena bahwasanya sesungguhnya amal itu tidak akan diterima kecuali dengan ilmu, dengan landasan ilmu. Ya. Jadi kita beribadah, ya, diusahakan semaksimal mungkin kita sholat, kita berwudu, kita ya, menjalankan ibadah semuanya itu diupayakan kita mengetahui hukum-hukumnya, ilmunya dulu. Apa yang membatalkan sholat, apa itu rukun sholat, apa aja. Karena kalau kita beribadah tanpa ilmu itu, konsekuensinya ibadah kita itu bisa tidak diterima. Dikatakan dalam syair fikih, ya, di dalam kitab Zubat, masyhur banget ini syairnya. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalun. Bahwasanya siapa orang tanpa ilmu beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Niscaya semua amalnya itu akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan syairnya, wa fa'alimun bil ilmi la ya'malah mu'adzabun qabla min ubadil wasan. Lanjutan syairnya, adapun orang yang punya ilmu tetapi dia tidak mau mempraktekkan ilmunya atau menjalankan ilmunya yang dia sudah ketahui, mu'adzabun qabla min ubadil wasan. Nanti di akhirat Allah akan mengazab dia dulu
orang yang berilmu tadi nih, sebelum Allah mengazab orang-orang yang penyembah patung dan berhala. Nah, konsekuensinya berat jadinya. Jadi kalau kita nggak punya ilmu, kita beramal, amalan kita ditolak, nggak diterima sama Allah. Tapi kita punya ilmu, tapi nggak dijalankan ilmu kita, ya, nggak dipraktekkan dengan ibadah, itu nanti sama Allah diazab di akhirat sebelum Allah mengazab orang-orang penyembah patung dan berhala. Nauzubillah min dzalik. Makanya penting bahwasanya kita beribadah itu harus berlandasan ilmu, ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian dilanjutkan, fa idza kana al-amalu bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihu. Bahwasanya apabila kita melakukan amal ya tanpa ilmu, maka amalan yang kita lakukan itu berpotensi atau berpotensi menimbulkan mafsadah, kehancuran malah, karena kita tidak didasarkan oleh ilmu daripada kemanfaatannya, ya, daripada kemanfaatannya. Jadi penting sekali bahwasanya kita beramal itu harus dilandasi dengan ilmu. Kemudian yang kedua, wasani an-niyatu fi mabdahu li anna al-amala la yuslahu illa bin niyyah. Yang kedua adalah niat ketika menjalankan amal. Karena bahwasanya amal yang tidak disertai dengan niat itu tidak bernilai dan tidak diterima. Ya, jadi penting nih. Yang kedua, kita itu harus beramal itu harus berniat, ya. Tentu niat itu dibarengi dengan dibarengi dengan perbuatan, gitu ya. Jadi jangan hanya berniat doang. Aku niat nih besok mau puasa sunnah misalnya, tapi cuma ngomong doang, tapi nggak bangun sahur gitu loh. Ya itu namanya ngomong doang ya. Jadi niatnya cuma sekedar di mulut, tapi nggak dijalankan. Itu yang kedua. Wasalisu yang ketiga, wasalisu as-sabru fi wasatihi yakni yusbiru fihi hatta yu'dihi 'ala sukuni wa tuma'ninati. Yang ketiga adalah sabar dalam menjalankan amalnya itu, ya. Jadi harus sabar. Sabar artinya itu adalah harus continue, ya, tetap konsisten kita melaksanakan amal itu. Amal apapun ya, umum di sini. Amal apapun harus continue. Sampai kapan? Sampai mendatangkan apa? As-sukuni wa tuma'ninati. Mendatangkan kepada diri kita itu ketenangan dan ketentraman. Yang ketiga, sampai mendatangkan ketentraman dan ketenangan di dalam amalan kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, warabi'u al-ikhlasu. Warabu al-ikhlasu inda faraghihi li'annal amala la yuqbalu bi ghairi ikhlasin. Ya. Yang keempat adalah kita itu harus ikhlas ketika menjalankan amal. Karena bahwasanya amal yang li'annal amala, karena sesungguhnya amal la yuqbalu tidak akan diterima bi ghairi ikhlasin, ya, tanpa keikhlasan di dalamnya. Yang kita sudah pernah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya analogi sederhananya itu ikhlas adalah membersihkan amalan kita dari tujuan-tujuan apapun. Itu yang paling tinggi, ya. Ibarat air putih, ya, air di dalam gelas itu kan putih jernih, tidak tercampur apapun di dalamnya kan. Kalau kita mau minum air kan tidak ada kotoran di dalamnya, ya kan, warnanya jernih. Nah, itu keikhlasan tuh. Yang hakikatnya keikhlasan itu seperti itu, harus bersih dari niat-niat apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, fa idza amalta bil ikhlasi yataqabbalullahu ta'ala minka wa taqabbala qulubul ibad minka. Bahwasanya apabila engkau beramal dengan ikhlas,
yataqabbalullahu ta'ala, Allah akan menerima amalan engkau, ya. Wa taqabbal qulubul ibad minka, dan orang-orang di sekeliling kita akan menerima kita, akan simpati kepada kita, akan senang kepada kita. Jadi Allah tundukkan hati-hati hati-hati orang-orang yang berada di sekeliling kita itu akan cinta kepada kita, akan senang kepada kita. Itu apabila kita melakukan amal itu dengan ikhlas. Nah, itu adalah 4 hal yang bahwasanya kalau misalnya kita tidak pegang atau tidak perhatikan dengan baik 4 hal ini, itu berarti amalan kita yang kita kerjakan berpotensi akan sia-sia. Makanya jangan sampai yang dikatakan oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi, bahwasanya yang pertama itu awal ilmu qabla. Nah, kita itu harus beramal dilandasi dengan ilmu. Upayakan nih, kita beramal harus punya ilmunya dulu. Kalau belum tahu, belajar, ya. Sekarang sudah mudah kita kalau misal mau belajar apapun, tentunya harus punya guru, dan gurunya itu harus yang kompeten, ya. Bukan asal kita ngelihat di YouTube atau ngelihat Google, itu malah membahayakan. Harus kita punya guru. Kenapa sih kita tuh harus punya guru? Kalau kita salah, ada yang bilangin. Kalau kita belajar di medsos, di YouTube dan lain sebagainya, itu kalau kita salah, kita nggak ada yang negur, gitu loh. Makanya kita mempunyai guru yang secara langsung, yang khusus, itu lebih diutamakan ketimbang kita ngaji-ngaji lewat YouTube dan lain sebagainya. Jadi kita harus cermati akan hal itu. Nah, jadi yang pertama harus mempunyai landasan ilmu ketika menjalankan amal. Kemudian yang kedua harus diiringi dengan niat, ya. Niat diiringi dengan perbuatan. Jangan cuma kita berniat doang, mau ibadah ini, ibadah itu, tapi cuma sekedar niat, tapi nggak dijalankan. Ya, kalau misalnya kita nggak pakai niat, tapi kita kerjakan aja tuh ibadah atau amalan, tidak akan diterima, ya. Karena syaratnya harus didahului dengan niat. Semua perkara ibadah itu harus didahului dengan niat. Kemudian yang ketiga yaitu sabar dalam menjalankan ibadah yang kita kerjakan, sampai mendatangkan diri kita itu, menjadikan diri kita jadi tenang, jadi gembira, jadi tumakninah, itu tenang, ya, nyaman menjalankan ibadahnya, sampai seperti itu. Jadi harus sabar. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, harus ikhlas dalam menjalankan. Jadi 4 poin ini nih, 4 poin ini harus kita cermati, harus kita perhatikan. Jangan sampai salah satu dari yang 4 ini kita itu lupa. Misalnya kita nggak ikhlas dalam menjalankan ibadah. Tujuannya itu pengen dilihat orang, tujuannya itu pengen disanjung orang dan lain halnya. Nah, itu berarti bisa meruntuhkan atau bisa membuat ibadah kita itu sia-sia. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Jadi harus kita berpegang teguh, harus kita perhatikan. Ya, mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.